Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Math Education Official. Apa kabar kalian? Sehat-sehat selalu kan? Dan tetap semangat belajar matematikanya. Pada pembelajaran kali ini akan kita bahas soal-soal latihan sumatif akhir semester ganjil untuk bab yang pertama, yaitu bilangan berpangkat. Baiklah, langsung saja kita simak materinya. Bilangan berpangkat. Untuk soal yang pertama, bentuk perkalian berulang dari 3 pangkat 6 adalah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, perpangkatan adalah perkalian berulang dengan bilangan yang sama. Jika A bilangan bulat dan N bilangan bulat positif, maka perpangkatan itu dapat ditulis sebagai berikut. A pangkat N sama dengan A dikali sampai dengan dikali A, di mana A berulang sebanyak N kali. Nah, berdasarkan definisi ini, maka 3 pangkat 6 itu artinya adalah perkalian berulang 3 sebanyak 6 kali, yaitu 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3. Jadi jawaban yang benar adalah yang C, yaitu 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3. Berikutnya soal yang kedua. Nilai dari 2 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 3 ditambah 2 pangkat 4 adalah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. 2 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 3 ditambah 2 pangkat 4 itu sama dengan. Nah, untuk 2 pangkat 2 artinya perkalian berulang 2 sebanyak 2 kali, yaitu 2 dikali 2. Kemudian ditambah dengan 2 pangkat 3 artinya perkalian berulang 2 sebanyak 3 kali, yaitu 2 dikali 2 dikali 2. Kemudian ditambah dengan 2 pangkat 4 artinya perkalian berulang 2 sebanyak 4 kali, yaitu 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2. Nah, hasil dari 2 dikali 2 adalah 4. Kemudian ditambah dengan hasil dari 2 dikali 2 dikali 2 adalah 8. Kemudian ditambah dengan 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 itu hasilnya adalah 16. Maka 4 ditambah 8 ditambah 16 hasilnya itu sama dengan 28. Jadi didapat nilai dari 2 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 3 ditambah 2 pangkat 4 adalah 28. Jadi jawabannya adalah A. Berikutnya soal yang ketiga. Nilai dari 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 4 adalah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 4 sama dengan. Nah, 2 pangkat 2 itu artinya perkalian berulang 2 sebanyak 2 kali, yaitu 2 dikali 2. Kemudian dikali dengan 2 pangkat 3 artinya perkalian berulang 2 sebanyak 3 kali, yaitu 2 dikali 2 dikali 2. Kemudian dikali dengan 2 pangkat 4 artinya perkalian berulang 2 sebanyak 4 kali, yaitu 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2. Nah, hasil dari 2 dikali 2 ini adalah 4. Kemudian dikali dengan hasil dari 2 dikali 2 dikali 2 ini adalah 8. Kemudian dikali dengan hasil dari 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 adalah 16. Maka 4 dikali 8 dikali 16 itu hasilnya sama dengan 512. Maka didapat nilai dari 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 4 adalah 512. Jadi jawabannya adalah D. Berikutnya soal yang keempat.
Bentuk sederhana dari P pangkat 3 per P pangkat 12 adalah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. P pangkat 3 per P pangkat 12. Nah, bentuk pecahan ini dapat kita tuliskan menjadi P pangkat 3 dibagi P pangkat 12. Nah, berdasarkan sifat pembagian bilangan berpangkat, yaitu A pangkat M dibagi dengan A pangkat N, itu sama dengan A pangkat M dikurang N. Maka pangkatnya tinggal kita kurangkan, yaitu P pangkat 3 dikurang 12. Nah, hasil dari 3 dikurang 12 adalah negatif 9, sehingga didapat P pangkat negatif 9. Nah, karena pangkatnya di sini adalah negatif, maka kita ubah menjadi bilangan berpangkat positif. Dengan menggunakan sifat A pangkat negatif N itu sama dengan 1 per A pangkat N. Maka P pangkat negatif 9 itu sama dengan 1 per P pangkat 9. Sehingga didapat bentuk sederhana dari P pangkat 3 per P pangkat 12 adalah 1 per P pangkat 9. Jadi jawabannya adalah A. Nah, berikutnya soal yang kelima. Bentuk sederhana dari 2 per akar 6 adalah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. 2 per akar 6 sama dengan. Nah, karena penyebut dari pecahan ini berbentuk bilangan irasional, maka kita rasionalkan pecahan ini dengan cara mengalihkan 2 per akar 6 dengan akar 6 per akar 6. Nah, selanjutnya kita kalikan pembilang dengan pembilang, dan kita kalikan penyebut dengan penyebutnya. Nah, untuk pembilang 2 dikali akar 6, hasilnya adalah 2 akar 6. Kemudian per, untuk penyebut, akar 6 dikali akar 6, hasilnya adalah akar 36. Nah, untuk penyebut yaitu akar 36, hasilnya adalah 6. Sehingga didapat 2 akar 6 per 6. Nah, selanjutnya kita sederhanakan pecahan ini dengan cara membagi 2 dan 6 dengan 2. Sehingga didapat 1 akar 6 per 3. Atau bisa kita tulis dengan 1 per 3 akar 6. Maka bentuk sederhana dari 2 per akar 6 adalah 1 per 3 akar 6. Jadi jawabannya adalah B. Oh iya, sebelum kita lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Serta jangan lupa share video ini sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian agar kita bisa saling berbagi ilmu. Berikutnya soal yang keenam. Bentuk sederhana dari PQ per P pangkat 2 Q pangkat 3 adalah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. PQ per P pangkat 2 Q pangkat 3 sama dengan. Nah, kita pisahkan bentuk pecahan ini berdasarkan basisnya, yaitu P per P pangkat 2 dikali dengan Q per Q pangkat 3. Nah, bentuk ini dapat kita tuliskan menjadi P dibagi P pangkat 2 dikali dengan Q dibagi Q pangkat 3. Nah, selanjutnya kita gunakan sifat pembagian pada bilangan berpangkat, yaitu A pangkat M dibagi dengan A pangkat N itu sama dengan A pangkat M dikurang N. Maka tinggal kita kurangkan saja pangkatnya. Nah, untuk P dibagi P pangkat 2 itu sama dengan P pangkat 1 dikurang 2. Kemudian dikali dengan, untuk Q dibagi Q pangkat 3 itu sama dengan Q pangkat 1 dikurang 3. Nah, hasil dari 1 dikurang 2 adalah negatif 1. Maka P pangkat 1 dikurang 2 itu hasilnya adalah P pangkat negatif 1. Kemudian dikali dengan
1 dikurang 3 hasilnya adalah negatif 2. Maka Q pangkat 1 dikurang 3 itu hasilnya adalah Q pangkat negatif 2. Nah, berikutnya kita rubah bilangan berpangkat negatif ini menjadi bilangan berpangkat positif dengan menggunakan rumus A pangkat negatif N sama dengan 1 per A pangkat N. Maka, untuk P pangkat negatif 1 kita nyatakan menjadi 1 per P, kemudian dikali dengan untuk Q pangkat negatif 2 kita nyatakan menjadi 1 per Q pangkat 2. Nah, langkah selanjutnya tinggal kita kalikan kedua pecahan ini dengan cara mengalikan pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. Maka 1 per P dikali dengan 1 per Q pangkat 2 hasilnya adalah 1 per PQ pangkat 2. Sehingga bentuk sederhana dari PQ per P pangkat 2 Q pangkat 3 adalah 1 per PQ pangkat 2. Jadi jawabannya adalah A. Berikutnya soal yang ketujuh. Pernyataan yang benar mengenai A pangkat 4 adalah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, A pangkat 4 merupakan bilangan berpangkat. Secara umum, bilangan berpangkat itu ditulis dengan A pangkat N. Nah, di mana A ini disebut dengan bilangan pokok atau basis, sedangkan N di sini disebut pangkat atau eksponen. Nah, untuk A pangkat N ini artinya perkalian berulang A sebanyak N kali, yaitu A dikali sampai dengan dikali A. Nah, diketahui di soal bahwa A pangkat 4, maka bilangan pokok atau basisnya adalah A, sedangkan pangkat atau eksponennya adalah 4. Sehingga untuk pilihan jawaban yang A, B, dan D ini salah. Nah, A pangkat 4 itu artinya perkalian berulang A sebanyak 4 kali, yaitu A dikali A dikali A dikali A. Sehingga pilihan jawaban yang benar adalah yang C. Berikutnya soal yang ke-8. Hasil dari 8 pangkat 2 per 3 adalah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. 8 pangkat 2 per 3. Nah, basisnya di sini adalah 8, sedangkan pangkatnya adalah 2 per 3. Untuk basis 8 ini bisa kita nyatakan menjadi bilangan berpangkat, yaitu 2 pangkat 3. Sehingga 8 pangkat 2 per 3 dapat kita nyatakan menjadi 2 pangkat 3 dipangkatkan dengan 2 per 3. Nah, selanjutnya kita gunakan sifat pangkat-pangkat, yaitu A pangkat M dipangkatkan dengan N itu sama dengan A pangkat M dikali N. Jadi pangkatnya tinggal kita kalikan saja, yaitu 2 pangkat 3 dikali 2 per 3. Nah, hasil dari 3 dikali 2 per 3 adalah 2, sehingga didapat 2 pangkat 2. Nah, 2 pangkat 2 ini artinya perkalian berulang 2 sebanyak 2 kali, yaitu 2 dikali 2. Hasilnya adalah 4. Maka hasil dari 8 pangkat 2 per 3 adalah 4. Jadi jawabannya adalah A. Berikutnya soal yang ke-9. Hasil dari 5 akar 5 dikali akar 48 dibagi akar 12 adalah, baiklah untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. 5 akar 5 dikali akar 48 dibagi akar 12 sama dengan. Nah, untuk operasi campuran antara perkalian dan pembagian itu kita dahulukan adalah operasi yang ada di sebelah kiri, yaitu operasi perkalian. Nah, akan tetapi di sini akan kita gunakan cara cepat, yaitu kita dahulukan operasi pembagian, yaitu akar 48 dibagi akar 12. Nah, di sini kita gunakan sifat pembagian bentuk akar, yaitu akar A dibagi dengan akar B itu sama dengan akar A dibagi B.
Maka untuk akar 48 dibagi akar 12 dapat kita nyatakan menjadi akar 48 dibagi 12. Hasilnya adalah akar 4. Nah, akar 4 itu hasilnya adalah 2. Sehingga didapat 5 akar 5 dikali 2. Nah, di sini tinggal kita kalikan bilangan bulatnya, yaitu 5 dikali 2, hasilnya adalah 10. Kemudian dikali akar 5, hasilnya adalah 10 akar 5. Sehingga didapat hasil dari 5 akar 5 dikali akar 48 dibagi akar 12, hasilnya adalah 10 akar 5. Jadi jawabannya adalah A. Nah, terakhir soal yang ke-10. Penulisan baku yang benar pada bilangan 125 juta adalah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, bentuk baku itu dapat kita tuliskan dalam bentuk bilangan berpangkat, yaitu A dikali 10 pangkat N. Nah, di mana A itu berada antara 0 dan 10. Maka 125 juta akan kita nyatakan menjadi bilangan berpangkat, yaitu, nah untuk A-nya di sini akan kita gunakan 1,25. Nah, karena 1,25 itu berada antara 0 dan 10. Nah, kemudian dikali dengan 10 pangkat N, maka akan kita cari nilai N-nya. Nah, caranya kita letakkan koma di depan 0 ini. Kemudian tanda komanya kita gerakkan ke kiri sampai tanda komanya itu berada di antara angka 1 dan 2. Maka banyak langkahnya ini ada 8, sehingga nilai N-nya adalah 8. Jadi bentuk baku dari 125 juta adalah 1,25 dikali 10 pangkat 8. Jadi jawabannya adalah C. Nah, demikian pembelajaran kita kali ini untuk pembahasan soal-soal sumatif akhir semester ganjil untuk bab yang pertama, yaitu bilangan berpangkat. Semoga penjelasan dari saya mudah dimengerti oleh kalian semua. Jika ada yang kurang dipahami, silahkan kalian tulis di kolom komentar. Baiklah, untuk pembelajaran kali ini saya cukupkan sampai di sini. Bertemu kembali di pembelajaran kita berikutnya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.